Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Kali ini aku akan mengangkat tema yang berjudul Hukum Puasa Orang yang Berhalangan. Ketentuan dan cara menghitung fidyah. Umat Islam wajib berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadan, terkecuali yang berhalangan atau uzur. Berhalangan misalnya wanita haid, nifas, menyusui, sakit, atau kendala lainnya. Mereka tak akan kehilangan berkah Ramadan karena uzurnya itu. Islam juga telah mengatur mekanisme penggantinya. Wanita haid atau nifas, misalnya, bisa mengganti utang puasa Ramadan di bulan lainnya. Dalam Islam, penggantian puasa itu disebut dengan qadha. Pun dengan orang yang berhalangan puasa karena problem kesehatan maupun faktor usia sehingga tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Islam telah mengatur ketentuan penggantinya. Jika masih kuat secara fisik akan diganti dengan hodo. Namun jika lemah tubuhnya akan digantikan dengan fidyah. Fidyah adalah penggantian puasa bagi beberapa kategori orang yang termasuk di dalamnya. Seperti orang tua renta, orang sakit parah, wanita hamil dan lain sebagainya. Berikut ini adalah orang yang berhak dan wajib mengganti puasa dengan fidyah. Mengutip dari kitab Al-Iqna fi Hali Al-Fansabi Sujar, kitab Qut Al-Habib Al-Gharib, kitab Asna Al-Mathalib. 1. Orang tua renta. Fidyah adalah penggantian ibadah puasa bagi beberapa orang, yang termasuk juga di dalamnya, yaitu orang tua renta. Kakak atau nenek tua renta yang tidak sanggup lagi menjalankan puasa tidak terkena tuntutan berpuasa. Kewajibannya nanti digantikan dengan membayar fidyah sebesar 1 mud makanan untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Batasan tidak mampu di sini adalah sekiranya dengan dipaksakan berpuasa menimbulkan kepayahan, yaitu masyaqqah yang memperbolehkan tayamum. Orang dalam jenis kategori ini juga tidak terkena tuntutan mengganti qadha puasa yang ditinggalkan. Syekh Zakaria Al-Ansari, kitab Asna Al-Mathalib, juz 1, hal 428. 2. Orang yang sakit parah. Fidyah adalah penggantian puasa yang juga berlaku kepada orang yang sedang mengalami sakit parah. Orang sakit parah yang tidak ada harapan sembuh dan ia tidak sanggup berpuasa, tidak terkena tuntutan kewajiban puasa Ramadan. Sebagai gantinya, ia wajib membayar fidyah. Seperti orang tua renta, batasan tidak mampu berpuasa bagi orang sakit parah adalah sekiranya mengalami kepayahan apabila ia berpuasa sesuai standar masyaqqah dalam bab tayamum. Orang dalam kategori ini hanya wajib membayar fidyah, tidak ada kewajiban puasa, baik ada dalam bulan Ramadan maupun qadha di luar Ramadan. Berbeda dengan orang sakit yang masih diharapkan sembuh, ia tidak terkena kewajiban fidyah. Ia diperbolehkan tidak berpuasa apabila mengalami kepayahan dengan berpuasa, namun berkewajiban mengganti puasanya di kemudian hari. Syekh Sulaiman Al-Bujairimi, kitab Tuhfah Al-Habib, juz 2, hal 397. Wanita hamil atau menyusui. Fidyah adalah penggantian ibadah puasa yang juga berlaku pada wanita hamil serta menyusui. Ibu hamil dan wanita yang sedang menyusui diperbolehkan dalam Islam untuk meninggalkan puasa apabila ia mengalami kepayahan dengan berpuasa serta mengkhawatirkan keselamatan anak dan janin yang dikandungnya. Di kemudian hari ia wajib mengganti puasa yang ditinggalkan, baik karena khawatir keselamatan dirinya atau anaknya. Mengenai kewajiban fidyah diperinci sebagai berikut. Jika ia khawatir keselamatan dirinya atau dirinya beserta anak atau janinnya, maka tidak ada kewajiban fidyah. Jika hanya khawatir keselamatan anak atau janinnya, maka wajib membayar fidyah. Syekh Ibnu Qasim Al-Ghauzi, Fath Al-Qarib Hamis Qut Al-Habib Al-Gharib. 4. Orang mati dalam fikih Imam Syafi'i. Orang mati dalam keadaan fikih Imam Syafi'i atau orang mati yang meninggalkan utang puasa dibagi menjadi 2. Pertama, orang yang tidak wajib difidyahi, yaitu orang yang meninggalkan puasa karena uzur dan ia tidak memiliki kesempatan untuk menghodo. Semisal sakitnya berlanjut sampai mati.
Tidak ada kewajiban apapun bagi ahli waris perihal puasa yang ditinggalkan mayit, baik berupa fidyah atau puasa. Kedua, orang yang wajib difidyahi, yaitu orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur, atau karena uzur namun ia menemukan waktu yang memungkinkan untuk mengqadha puasa, menurut qaul jadid pendapat lama Imam Syafi'i. Wajib bagi ahli waris atau wali mengeluarkan fidyah untuk mayit sebesar 1 mud makanan pokok untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Biaya pembayaran fidyah diambilkan dari harta peninggalan mayit. Menurut pendapat ini, puasa tidak boleh dilakukan dalam rangka memenuhi tanggungan mayit. Sedangkan menurut qaul qadim, pendapat baru Imam Syafi'i, wali atau ahli waris boleh memilih di antara 2 opsi, membayar fidyah atau berpuasa untuk mayit. Qaul qadim dalam permasalahan ini lebih unggul daripada qaul jadid, bahkan lebih sering difatwakan ulama, sebab didukung oleh banyak ulama ahli tarjih. Ketentuan di atas berlaku apabila tirkah harta peninggalan mayit mencukupi untuk membayar fidyah puasa mayit. Bila tirkah tidak memenuhi atau mayit tidak meninggalkan harta sama sekali, maka tidak ada kewajiban apapun bagi wali atau ahli waris, baik berpuasa untuk mayit atau membayar fidyah. Namun hukumnya sunnah Syekh Nawawi Al-Bantani, Kitab Qut Al-Habib Al-Gharib, hal 221-222. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan.